wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Perkenalkan, aku Poniatul Abidah, mahasiswa psikologi UIN Wali Songo Semarang. Nah, di sini aku bakal ngebahas tentang salah satu materi psikologi komunitas, yaitu terkait bentuk intervensi dalam psikologi. Nah, sebelumnya mari kita ketahui bersama dahulu apa itu makna dari intervensi. Intervensi dalam dunia psikologi yang berartikan bahwa suatu upaya yang diberikan kepada seseorang untuk mengubah perilaku, pikiran, serta perasaannya kepada hal yang lebih baik. Kemudian, terdapat jenis-jenis intervensi. Nah, jenis intervensi sendiri ada 3 jenis. Yang pertama, ada intervensi individu, di mana intervensinya berfokus pada hubungan interpersonal dan terbatas pada interaksi antara terapis dan klien. Kemudian yang kedua ada intervensi kelompok, yang mana intervensinya ini menekankan pada interaksi interpersonal, namun penempatan kliennya dilakukan secara kelompok. Nah, yang ketiga ada intervensi komunitas. Nah, pada kali ini kita bakal ngebahas lebih dalam tentang intervensi komunitas. Intervensi komunitas sendiri yaitu upaya untuk mengubah perilaku, pikiran, serta perasaan seseorang mengenai masalah dalam komunitas, yaitu dengan melibatkan komunitas sebagai peran pelaksana. Bisa dipahami ya teman-teman? Nah, intervensi komunitas menggunakan pendekatan psikoedukasi yang mana berupa pemberian pendidikan, pelatihan keterampilan, serta memberi dukungan untuk mereka yang beresiko atau sudah mengalami gangguan. Kemudian selanjutnya kita bakal ngebahas tentang konsep pendekatan psikologi komunitas. Di sini terdapat 2 konsep pendekatan, yaitu ada pencegahan serta pemberdayaan. Nah, mari kita kupas secara rinci satu persatu. Yang pertama ada konsep pendekatan psikologi komunitas, yaitu pencegahan. Pencegahan sendiri di sini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada pencegahan primer, yaitu upaya untuk melawan keadaan yang memungkinkan munculnya suatu gangguan. Kemudian yang kedua ada pencegahan sekunder, di mana pencegahan ini dilakukan sebagai diagnosis dini yang bertujuan untuk melakukan terapi dini bagi yang baru mengalami gangguan. Nah, yang terakhir ada pencegahan tersier, yaitu suatu upaya rehabilitasi yang diberikan kepada mereka yang memerlukan penyesuaian akibat penyakit atau trauma yang pernah dialaminya. Nah, kemudian yang kedua ada konsep pemberdayaan. Dalam Slamet dan Markham bukunya di tahun 2003, beliau mengatakan bahwa terdapat 5 metode intervensi dan perubahan dalam pendekatan psikologi komunitas. Di antaranya yang pertama ada konsultasi. Konsultasi di sini sebagai bentuk upaya mengajak seseorang dalam suatu komunitas untuk membahas serta membantu mengatasi masalah terkait kesehatan mental masyarakat. Kemudian yang kedua ada community lodge, atau sebuah program untuk layanan masyarakat sebagai tempat penitipan sementara bagi pasien penderita gangguan jiwa menahun, seperti halnya program pengganti rumah sakit. Nah, yang ketiga ada intervensi krisis, yaitu berguna untuk memberi dukungan serta bantuan terhadap orang-orang yang mengalami stres akut dengan mendirikan sebuah pusat layanan yang mana lokasinya dekat dengan penderita. Nah, yang keempat ada intervensi dini. Intervensi dini di sini sebuah program pelaksanaan yang berupa penyuluhan gizi, kesehatan imunisasi, serta upaya kesehatan lainnya yang berguna untuk meningkatkan kesehatan komunitas. Kemudian yang terakhir ada pengembangan berbagai program. Pengembangannya tersebut dapat berupa pelatihan,
promosi kesehatan mental, serta pemberdayaan masyarakat. Bisa dipahami ya teman-teman? Nah, jadi pada intinya, pelaksanaan intervensi akan maksimal apabila setiap komunitas saling mendukung. Kemudian ada kutipan dalam Prawitasari tahun 2003 disampaikan bahwasanya intervensi pada tingkat komunitas akan mendukung proses terapeutik bagi individu dan keluarga. Begitupun sebaliknya, intervensi individu dan keluarga akan mendukung keberhasilan proses rekonstruksi komunitas. Kemudian, materi ini ada kaitannya dengan Unity of Science yang mana diambil dari Quran Surah Hud ayat 118 sampai 119 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuka walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Yang mana pada intinya makna dari ayat tersebut yaitu bahwasanya di dunia ini memang terdapat beragam karakteristik individu. Namun tidak lain kita harus saling memahami seperti itu. Semoga teman-teman bisa paham ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.